mengimplementasikan, mempraktekkan iman, ini beda soal. Masih berharap pengakuan manusia, masih merasa perlu dimuliakan orang lain, masih merasa perlu diistimewakan orang lain, masih banyak menuntut orang lain mengistimewakan diri sendiri, memuliakan diri sendiri. Nah, itu hati-hati. Dan banyak hal yang lain yang menjadi ciri bahwasannya batin kita ini atau kolbu kita ini belum bisa dikategorikan beriman. Hati-hati. Menjaga batin, menjaga kolbu. Usahakan, ikhtiarkan, kita jaga betul menjadi orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ini panggilan sayang kepada Allah, dari Allah untuk umatnya. Kita sedang diajak berpuasa. Kalau kita berpuasa, berhasil menjalankan itu, insya Allah kita adalah ciri orang yang beriman. Oke, gitu ya. Nah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nabi-nabi terdahulu, masyarakat terdahulu juga sama. Diperintahkan untuk berpuasa. Terus kemudian goalnya apa? Tujuan berpuasa diantaranya adalah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Naik level teman-teman, naik tingkat. Setelah dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, kamu kepingin naik level jadi orang bertakwa, ayo puasa Ramadan. Itu naik level. Bukti kita ini naik level ketika sudah berpuasa, itu adalah bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Di antaranya dia menjaga sholatnya. Sholat 5 waktunya. Jangan sampai sholat 5 waktu injury time. Mendirikan sholat. Ya, bukan sekedar melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat sekalian aja. Duhur mendekati asar. Jadi setelah sholat duhur, ya, adzan asar langsung sholat. Ya enggak gitu. Itu namanya hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita terjerumus pada sifat-sifat yang demikian. Ya. Ibarat orang teman-teman tahu ulat? Tahu ulat ya? Tahu ular? Apa bedanya ular dan ulat? Ukurannya, hurufnya bagian akhir. Ulat pakai T, ular pakai R. Nah, kita hari ini cerita tentang dunia binatang-binatang. Apa tadi? Ular. Mau ular dulu atau ulat dulu? Yang ular angkat tangan. Yang ular dulu angkat tangan. Ular. Yang ulat dulu angkat tangan. Nah, yang nggak angkat tangan ngapain? Dia nggak angkat tangan tawaduk. Sedang tawaduk. Mungkin sedang mijitin teman di sebelahnya. Jadi baik, ular teman-teman. Insya Allah ini materi sudah pernah saya sampaikan kepada teman-teman marbot tentang ular dan ulat setelah puasa. Ular ini makanannya apa? Ya, terserah Anda lah. Makan daun ya. Ya coba aja anaconda kasih daging. Kasih daun ya. Daunnya daun keres pisan. Baik. Ular makanannya adalah termasuk hewan karnivora atau daging, pemakan daging. Berbisa atau tidak berbisa, ular ini memakan makhluk hidup selain tumbuhan biasanya. Ya, memakan tumbuhan. Jadi kalau ada, pernah kan insya Allah yang sudah usia 25 tahun ke atas pasti pernah mendengar orang tuanya berpesan, ojo tidak ambek tumbuhan itu tumbuhan pakannya ular. Pernah dengar? Pernah kayak gitu?
panjang, terus ada bunter-bunternya gitu. Ya, biasanya di weden-weden nih. Omongnya sih biasanya bolang pas cilik ya, ketoro. Mulai-mulai wireng ya, mulai-mulai wireng, kumus-kumus, ibu yang golei, toko-toko was. Ibu atau bapak sudah mengeluarkan cemeti amarah sudi. Tahu? Sodo. Nah, gak mulai-mulai, dulu nang alas. Oh, biasanya wong desa biasanya. Ya, si wong Bojonegoro jake desa loh. Atau orang Surabaya zaman dulu. Itu kalau pulang dipecuti pakai sodok. Tahu sodok ya? Nah, nggak tahu? Nah, ya, sodo ya, sodo. Sapu lidi. Ya, dipukulin pakai itu. Berarti belum pernah ngerasain ya? Udah. Kalau belum nggak apa, bapaknya ada di sini. Ibunya juga ada di sini. Nanti saya tak pesen ibunya. Bu, supaya pernah ngerasain anaknya. Kalau orang tua zaman dulu kan, itu mukulnya bukan hanya sodo, tapi juga kadang antenanya TV. Wah, itu rasanya luar biasa itu. Ya, kadang kalau nggak ada antenanya televisi, pakai selang biru. Tahu selang biru? Wah, rasanya luar biasa. Ketika sekolah kuku panjang, guru pakai penggaris kayu. Tahu penggaris kayu? Diduduk cetos. Sudah pernah ngerasain adik-adik? Pernah, alhamdulillah ya. Sekarang berterima kasihlah kepada guru Anda. Ya. Doakan guru Anda yang melakukan pendidikan seperti itu. Jangan malah dituduh yang aneh-aneh. Guru ngajarin kebaikan kok malah dipenjarakan. Ya, jangan jadi murid yang manja. Kemudian kembali, ular itu ketika makan, apakah langsung telan ataukah dititili situ kayak menungso atau kayak serigala? Langsung telan ya. Itu cara makannya ular. Terus biasanya sebelum memakan diapain mangsanya? Dibunuh. Cara bunuhnya gimana? Dikasih pisah. Terus selain dikasih pisah, dililit. Ya. Dililit. Setelah dipatuk, kalau kobra dipatuk. Atau hewan ular yang berbisa dipatuk dulu mangsanya. Terus kemudian dililit. Kalau anaconda, sanca, piton, itu dililit langsung, diremukan badannya. Terus kemudian ditelan mentah-mentah. Itu cara ular untuk makan. Kemudian ketika dia hendak berganti kulit, dia juga ada namanya puasa, hibernasi. Kalau dalam istilah biologi, ada yang di sini masih ingat istilah hibernasi itu apa? Apa, Mas Dafa? Terus ngapain sambil ketika tidur? Baca komik. Ya, baca komik. Baca komik. Baca komik. Siapa ini adik namanya, Dek? Siapa? Jaru. Dek Jaru. Jaru. Ijaru. Masya Allah. Ini putranya siapa ini? Oh, Masya Allah. Baik. Ya. Setelah itu, sebelum dia ular ini hibernasi, dia biasanya akan makan dulu. Gawe sangu turu. Ya kan? Gawe sangu turu, terus kemudian dia tidur. Dan mengganti kulit selama berhari-hari. Ayo Mas Dafa fokus. Selama berhari-hari dia tidak makan. Setelah itu ular keluar setelah berhasil ganti kulit. Wujudnya masih ular. Nah, posoe wong kaya ular iku puasa yang habis makan tidur. Habis sahur terus turu. Setelah turu, wayane adzan subuh gak ngurus. Ya kan? Tidur, sahur, terus tidur. Kemudian bangun jam 1 atau jam 2 siang. Ya, subuh lewat, nah, mendekati asar baru bangun. Soalnya tidak maghrib. Apa tujuannya? Supaya kuat puasa. Nah, itu puasa seperti ular. Podo atau wisana? Sudah sama ya? Nah, ya.
Maka insya Allah kita tidak seperti itu. Kemudian itu ular Pak Bu. Ketika selesai puasa, keluarnya tetap jadi ular. Tetap mulutnya tetap berbisa. Ya, tetap dia akan melilit. Tetap dia akan berbahaya. Ada gambar ular di sebuah di medsos, ada gambar ular cangkemnya ketutupan ini kaleng. Nah, orang-orang mau nulung, tapi gak jadi nulung. Kenapa? Karena takut berbisa. Sama posisi manusia ketika dia susah, sebenarnya mungkin ada banyak orang yang mau nolong, tapi karena lisannya gak dijogo, adabnya buruk kepada masyarakat sekitar atau kepada saudaranya, sehingga orang batal mau nolong. Pertolongan gak datang. Oh, modelnya kayak ular, lambe ini. Naudzubillahimin dzalik. Jadi itu introspeksi diri kita. Jangan sampai kok kondisi susah itu kok terus-terusan susah. Jangan-jangan yang salah itu bukan masyarakat sekitar nggak mau nolong, tapi diri kita sendiri yang nggak mau berubah. Diri kita sendiri yang lisannya ini berbahaya. Ada toh orang yang lisannya itu kemana-mana sangat berbahaya, ngalang-ngalai ular. Males dekat-dekat orang yang seperti itu, menimbulkan polusi suara, polusi telinga. Oke, itu tadi ular. Kemudian kita belajar dari kupu-kupu atau ulat. Ulat sebelum berubah menjadi kupu-kupu, dia jalannya gimana? Keluket, jijik kan? Apalagi ibu-ibu kalau ngeliat udah girap-girap. Wah, bisa-bisa salto-salto itu ya. Lupa diri. Ibu-ibu ini atau perempuan kalau sudah melihat ulat, apalagi ulatnya ulat bulu yang warnanya putih, ya, terus kemudian ada warna kuningnya, kemudian ada warna lorek-loreknya. Gimana? Bayangin aja udah gini-gini ya. Ulat. Orang nggak suka dengan ulat. Kemudian dia hama, suka makan daun, suka makan tumbuhan, menjadi hama. Mengganggu orang, mengganggu tumbuhan orang. Itu ketika masih jadi ulat. Tapi setelah berubah, setelah mau berubah jadi kupu-kupu, dia akan berpuasa, menjadi kepompong, nggak makan juga. Tapi setelah keluar dari kepompong, dia menjadi apa? Menjadi kupu-kupu. Cara makannya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Terus kesehariannya sama atau beda? Yang awalnya kluget-kluget, ya, sekarang menjadi kupu-kupu, terbang cantik indah, orang banyak yang suka. Awalnya ketika menjadi ulat gak ono sing suka, soalnya ngeruhino, jadi hama. Tapi ketika berubah menjadi kupu-kupu, banyak orang yang suka, tampilannya indah. Dan bukan hanya indah secara tampilan, hidupnya juga sudah bukan lagi kluget-kluget, tapi terbang, mengindahkan pemandangan yang tidak indah. Hal yang biasa ketika dimenceloin kupu-kupu jadi kelihatan indah, ya kan? Kemudian makanannya pun juga berbeda. Makanannya adalah sari, bunga atau nektar. Ya. Terus bukan hanya makan yang terbaik, dia juga membantu, ya, penyerbukan. Nah, itu istilah anak SD ya, yang masih belajar itu ya. Membantu penyerbukan. Ular, kupu-kupu ya. Kupu-kupu membantu penyerbukan. Yang awalnya ketika menjadi ulat, tidak baik-baik saja, mendolimi orang, mendolimi banyak hal, tapi ketika sudah menjadi kupu-kupu dicari oleh banyak orang, melewati fase puasa. Nah, kita bisa memilih, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, kita ini puasanya puasa seperti ular atau seperti ulat? Apa? Ulat. Alhamdulillah. Maka setelah puasa harusnya ada perbedaan di dalam diri kita. Ya. Merenung coba. Ayo setelah Ramadan ini kita merenung. Hari ini kita merenung. Dulu-dulu sebelum puasa, dahulu sekali, gimana keadaan kita? Apakah lebih baik ataukah lebih buruk? Coba direnungkan. Setiap kita pasti pernah mengalami
fase menjadi manusia yang tidak baik. Biasanya gitu. Ya, coba dipikir-pikir. Saya pun juga berusaha belajar, juga masih berproses, berikhtiar. Dulu mungkin di antara kita, coba dipikirkan lagi, dipikirkan terus. Ya. Anda semisal melihat Mas Rama atau melihat saya semisal, apakah saya langsung dengan posisi seperti ini? Apakah langsung memiliki cukup ilmu untuk duduk di depan? Ataukah apakah langsung kondisinya stabil? Tidak, semuanya juga butuh proses. Coba dipikir ulang, kebiasaan kita yang dahulu dengan yang sekarang, apakah ada bedanya atau tidak?